Masih bersama kami di iNewsroom, pemirsa. Saya masih berdiskusi dengan Pak Yusuf Lakasen dan Pak Jamalul Iza. Saya tadi utang pertanyaan kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf, ada anggapan bahwa PDI Perjuangan dan partai pengusung Ganjar Pranowo ini ketar-ketir dalam tanda kutip ketika Gibran ini menjadi bacawa presnya Prabowo Subianto. Tanggapan Anda? Ya jauh lah dari ketar-ketir. Kita justru makin yakin akan menang. Kenapa menang? Coba lihat saja. Pendukung Pak Jokowi kan banyak kecewa dengan dipaksakannya Gibran karena menerobos MK, kan etika jelas ada yang dilanggar. Lagian pasangan kami Pak Ganjar dan Pak Mahfud kualitas terjamin, ya, mutu paling tinggi. Kenapa saya bilang begitu? Pak Ganjar berprestasi di Jawa Tengah, ya kan? Kalau soal misalnya isu lapangan kerja, justru selama 2013 sampai 2023 1 juta bisa diatasi, diciptakan lapangan pekerjaan di Jawa Tengah. Ada boarding school untuk orang-orang miskin, ya, semua nggak ada dibiayai, gratis semua. Anak-anak miskin sekolah di situ diasramakan dan setelah itu langsung dapat kerjaan. Pak Mahfud pendekar hukum, NU yang taat, ya, seorang yang sangat Islami, ya, integritasnya dan apalagi rekam jejaknya jelas gitu ya. Dan kita memang butuh ke depan. Saya bilang Pak Jokowi ini memang ada yang dilanjutkan, yaitu soal misalnya ekonomi, hilirisasi, pembangunan infrastruktur. Tapi dalam pembangunan demokrasi, penegakan hukum harus diperbaiki karena memang jeblok, buruk. Dan saya kira solusinya ada di pasangan Ganjar dan Mahfud. Jadi tidak ada alasan untuk takut atau ketar-ketir menghadapi Gibran? Sama sekali nggak ada takut, ya. Happy kita melihat bahwa sudah ada cahaya di ujung terowongan sana. Sudah ada, sudah ada cahaya di ujung sana. Mahfud. Oke, saya ke Pak Jamal. Apakah juga sudah ada cahaya ini mengusung Gibran Raka Buming Raka untuk menghadapi kompetitor-kompetitor yang sekelas Pak Mahfud MD, Pak Ganjar Pranowo dan lain sebagainya? Ya, kalau kita melihat, kita yakin bahwa Mas Gibran pasti menang 2024. Karena kalau kita lihat pemilih muda ini kan lebih daripada 50% sekarang, gitu ya. Dan kita akan mencoba terus untuk mengambil sekantung-kantung suara pemilih-pemilih muda dengan beberapa visi misi yang kita bawa dari teman-teman relawan juga, gitu ya. Dan kita yakin, gitu ya, Mas Gibran ya pasti menang, gitu ya. Bukan masalah, kalau memang nggak takut harusnya nggak perlu dipermasalahkan lagi. Ayo kita hadapin, nanti kita lihat aja nanti 2024. Ayo kita bareng-bareng, nggak usah dipermasalahkan lagi apapun gitu kondisinya, gitu ya. Karena saya lihat Mas Gibran pun nggak pernah memakai embel-embel Pak Jokowi juga, saya lihat, gitu ya. Beliau berbicara dan beliau bekerja pun juga bekerja dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Jadi kalau memang nggak perlu ditakutkan ya sudah, kita stop pembahasan-pembahasan yang berhubungan, which is itu berhubungan dengan MK. Gibran memang apakah itu melanggar kode etik ataupun enggak, ya udah kita fokus untuk pemenangan masing-masing, gitu ya. Ya udah nanti kita buktikan di saat 2024 siapa yang akan menang. Begitu, Mas. Oke, Pak Jamal, saya penasaran bocoran sedikit. Pak Prabowo kan mengatakan kemarin besok akan daftar ke KPU. Apakah juga terkonfirmasi informasi ini kepada relawan Pak Gibran betul akan hadir besok? Iya, besok kita lihat aja, Mas. Insya Allah beliau bisa hadir, gitu ya. Tapi memang kita sudah malam ini kita juga lagi konsolidasi juga untuk persiapan agenda besok, Mas. Oke, menarik ini. Besok akan hadir sementara statusnya masih merupakan anggota PDI Perjuangan. Pak Yusuf, kalau dari kacamata Anda, kira-kira ini PDI Perjuangan akan seperti apa sikapnya kepada Gibran? Saya nggak tahu ya, itu PDI Perjuangan yang berhak menjawab. Tapi masyarakat sudah bisa menilai karakter Gibran seperti apa nih. Partai yang mengusung dia menjadi wali kota Solo, bahkan kalau kita lihat cerita waktu itu, ada tokoh senior harus tergeser untuk memberikan seat kepada Gibran untuk diusung PDIP. Tapi ya begini jadinya, silakan rakyat menilai ya. Gibran ini kan hari ini berkata A, tiba-tiba yang tindakannya B, ya ini kualitas anak muda seperti inikah yang akan kita impikan menjadi pemimpin hebat? Ya silakan saja dinilai, rakyat berhak menilai itu. Oke, termasuk langkah-langkahnya tadi ada indikasi bahwa melanggar etik di MK, kemudian statusnya di partai lain tidak diindahkan, begitu ya Pak? Ya, saya kita ini sebagai orang beragama kan kalau cara-caranya tidak etis, melabrak hukum, ya, merekayasa, nanti langkah politik selanjutnya nggak berkah. Ya, kan? Saya khawatirkan itu yang terjadi. Jadi ya sudah,
saya mengimbau kepada anak muda, ya, anak muda itu yang harus kita hargai, kita hormati, dan kita apresiasi adalah anak muda yang memang memproses dirinya berjuang dari bawah, lalu pada level tertentu dengan kualitasnya dia diberi penghargaan untuk duduk di situ. Bukan karena dikatro oleh bapaknya, bukan karena ada satu rekayasa-rekayasa pada aturan main, lalu kemudian dia duduk di situ. Dan mendapatkan karpet merah secara instan. Ya begitu? iyalah, saya kira kita tidak perlu ini telanjang ini era digital di mana arus informasi begitu deras, orang semua tahu, tidak perlu lagi diajari. Rakyat kita udah cerdas, sudah pintar, dia bisa menyimpulkan. Lihat saja itu di TikTok tuh, mak-mak ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu, ngomel-ngomel. Kok bisa katanya Pak Jokowi yang dilihat tampangnya begitu ini mengilusi kita sebagai seorang baik, kok pada tanggal 3 atau 4 Mei bicara bahwa Gibran itu belum memenuhi syarat, ya kan, baru 2 tahun jadi wali kota, yang logis saja lah katanya. Tapi beberapa hari yang lalu sudah bilang orang tua hanya merestui, ya ampun, ini kualitas kepemimpinan kayak begini yang kita wariskan kepada anak muda, saya kira tidak. Ini harus dibuang jauh-jauh tradisi kayak begini. Baik, termasuk banyak yang kecewa ya. Saya ke Pak Jamal. Pak Jamal tidak takut bahwa orang-orang yang kecewa, kemudian pihak-pihak yang kecewa dengan langkah yang dilakukan Gibran Raka Buming Raka ini akan menggerus suara Gibran? Ini kan yang dibahas yang kecewa, tapi kita lihat yang optimis juga tidak kalah juga dengan yang kecewa. Gitu. Tapi kan kita melihat bahwa menurut suara ya kita lihat lah, memang beberapa mulai muncul isu-isu di sosial media dan hoax-hoax juga mulai muncul dan semuanya. Tapi kita lihat bahwa kita relawan gitu ya, tidak akan melakukan hal-hal yang negatif di sosial media. Kita nggak akan nyerang apapun. Yang kita fokus sekarang itu adalah membawa figur Mas Gibran gitu ya, bagaimana dengan kinerja yang baik. Karena Mas Gibran juga berpesan, ayolah kita pentas pesta politik ini kita bawa dengan damai, santun gitu ya, dan semuanya. Ini yang Mas Gibran ajak gitu ya. Dan ini kan ya paling sebentar lah, dan ini jangan sampai menjadi sebuah memutuskan hubungan silaturahmi dan semuanya kan gitu. Kalau memang ini kan menjadi sebuah kita aja teman-teman untuk semuanya lebih dewasa gitu ya. Kita anak muda juga harus banyak belajar lah sama saya, tapi paling tidak kita ingin contohkan bahwa anak muda itu juga bisa dengan santun berpolitik dengan baik kan gitu ya. Walaupun masalah kecewa pasti ada, kita tidak akan bisa menyenangkan dengan semua orang. Keputusan MK itu adalah keputusan hukum. Kita negara hukum gitu ya. Kita hormatin keputusan MK tersebut. Gitu. Apapun yang terjadi ya kita hormatin. Dan MK juga sudah membentuk MK juga. Silahkan maju di sana, buat laporan yang monggo silahkan. Gitu. Dan itu kan juga sudah dibuka pintu untuk apabila ada yang Baik, dan proses di MK juga masih berjalan ya dengan membentuk mahkamah kehormatan di sana. Kita nantikan nanti seperti apa prosesnya berjalan, kemudian besok juga seperti apa proses pendaftarannya dari Gibran Raka Buming dan Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Jamalul Iza sudah bergabung bersama kami. Pak Yusuf Lakaseng juga terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam. Terima kasih, Mal. Sehat selalu Bapak-bapak. Maju terus.